Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Putri Indayanti, NIM 186. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Environment and Business lingkungan makro. Definisi lingkungan makro. Lingkungan makro adalah dinamis dan terus berubah dari waktu ke waktu. Globalisasi membuatnya sulit untuk menghindari guncangan eksternal terhadap bisnis domestik. Ekonomi juga terjalin dari suatu negara ke negara lain. Guncangan di suatu negara seperti krisis pada 2008 menyebar ke negara lain. Ini menimbulkan efek penularan yang cepat dan dramatis. Lingkungan makro atau lingkungan eksternal terdiri dari berbagai faktor dan kekuatan di luar perusahaan yang mempengaruhi operasi bisnis, dan perusahaan tidak memiliki kendali atas perubahan mereka. Setiap perubahan faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada lingkungan kompetitif dan kondisi internal perusahaan. Yang kedua, komponen lingkungan makro. 1. Scanning, 2. Monitoring, 3. Forecasting, yang keempat, assessing. Ketiga, lingkungan makro mempengaruhi bisnis. Lingkungan makro mempengaruhi keputusan, profitabilitas, dan fungsi perusahaan, dan mereka tidak memiliki kontrol absolut untuk mengarahkan dampaknya demi keuntungan mereka. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam perencanaan strategi bisnis. Segmen analisis lingkungan bisnis makro. Yang pertama, segmen demografis. Yang kedua, segmen ekonomi. Yang ketiga, segmen politik. Yang keempat, segmen sosial dan budaya. Yang kelima, segmen hukum. Yang keenam, segmen teknologi. Yang terakhir, cara beradaptasi dengan lingkungan makro. Bisnis harus mengidentifikasi faktor mana yang paling tidak pasti dan paling signifikan mempengaruhi operasi bisnis. Mereka perlu memilih elemen-elemen kunci dan menentukan signifikasinya. Biasanya langkah-langkah dalam analisis lingkungan makro melibatkan tahapan berikut. 1. Identifikasi dan pilih faktor-faktor kunci yang paling tidak pasti dan paling signifikan yang mempengaruhi perusahaan. Yang kedua, tentukan tren masing-masing faktor, apakah bergerak ke arah yang menguntungkan atau tidak. Yang ketiga, klasifikasi faktor-faktor ini sebagai peluang atau ancaman. Yang keempat, mengevaluasi signifikasi setiap peluang atau ancaman terhadap kinerja perusahaan dan kemungkinan terjadinya. Kemudian, menggunakan hasil dalam analisis SWOT, selanjutnya Anda memetakan dan menghubungkan peluang dan ancaman ini dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Idealnya, Anda harus dapat memanfaatkan peluang dengan memanfaatkan kekuatan internal yang ada, meminimalkan dampak ancaman terhadap kelemahan internal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.